Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Malam ini mungkin saya nyoba bahas, karena kitabnya belum ditentukan, jadi masih tematik. Tapi tematik saya ono kitabe, ora kok tematik juga kemana-mana. Jadi ngaji kita ini kayaknya ngaji tentang masalah keluarga, Pak. Masalah keluarga, manajemen sukses di dalam berkeluarga. Sebelum saya nyebutin, ada 3 atau 4 pembahasan di dalam manajemen keluarga sukses. Saya akan nyoba menganalisa pengaruh dari keluarga yang tidak harmonis. Jadi sebab keluarga boten harmonis, tukaran, buju tukaran, itu efek sampingnya apa? Kira-kira itu berefek pada apa? Paham gak? Paham gak ya? Paham ya? Pak gak? Jadi kita sebelum bahas kira-kira apa sih yang menjadikan mereka itu berselisih itu apa? Kan enteng kaidah-kaidah ini. Jadi apa yang menyebabkan keluarga itu kok terjadi perselisihan itu apa? Itu nanti Pak poin keduanya. Tapi kita sebelum memicu ke arah sana, kita jelasin dulu efek samping dari keluarga tidak harmonis itu apa aja. Biar kalau paham ini, insya Allah nggak gampang minta cerai, nggak gampang menceraikan, nggak mudah bertengkar dalam keluarga. Itu nggak mudah karena kita paham efek sampingnya. Kita paham apa efek samping-sampingnya. Kan segala sesuatu itu mudah dihindari kalau kita tahu efek sampingnya. Itu kaidah, Pak, kaidah manajemen ini. Jadi sesuatu itu mudah dihindari kalau kita tahu efek sampingnya. Nah, berkeluarga ini, salah keluarga ini, cekcok di dalam keluarga itu bisa kita hindari biidznillah, dengan izin Allah, selama kita tahu apa efek sampingnya. Saya bisa pastikan efek sampingnya itu kembali ke 3. 1, efek samping kembali ke suami istri itu sendiri. Kedua, efek samping kembali ke anak. Ketiga, efek samping kembali ke kerabat keluarga yang lain. Keempat, efek samping kembali ke masyarakat. Dunung, Pak, dipahami itu dong. Jadi ada 4 kerangka efek samping keluarga rusak, cekcok setiap hari di dalam keluarga itu efek sampingnya kembali ke siapa? Ke pelaku, Pak, ke pelakunya itu sendiri, suami istri itu sendiri. Yang kedua, kembali ke anak.
kembali ke anak. Ketiga, kembali kemana? Ke keluarga, mertua, anak, apa, ke saudara-saudara itu. Alhamdulillah. Keempat, kembali ke masyarakat. Alhamdulillah. Ada tisu? Mas, tisu mas. Panitia ya. Lah ya panitia ya. Baik. Pertama, kita kaji kembali ke suami istri. Perlu difahami, wong jenenge nikah itu ya berharap rumah tangga itu jadi apa? Rumah tangga terjalin hubungan nopo mawaddah warahmah, terjalin hubungan rasa cinta dan kasih sayang. Dua pondasi ini kalau terwujud, maka akan terwujud sebuah hadis Nabi, surga rumahku itu adalah surgaku. Itu idaman semua orang yang menikah, berharap omayu koyok surga gitu loh. Itu harapannya. Nah, ketika terjadi cekcok antar keluarga, antar suami istri, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saling tidak mengenal. Kayaknya si istri nggak mengenal suami, suami nggak mengenal istri. Terus kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Istri malas ke rumah, suami malas ke rumah, kemudian suami malas melayani, istri juga malas melayani. Nah, kalau keadaan rumah tangga kayak gitu itu, ya ini namanya rumah tangga neraka, bukan rumah tangga surga. Ini namanya rumah tangga neraka, bukan rumah tangga surga. Suami juga malas pulang ke rumah, istri juga malas pulang ke rumah. Terus jadi apa? Terus mau jadi apa? Kalau kayak begini, nah, kesimpulan bertengkarnya rumah tangga itu efeknya ke suami istri sendiri. Ketika suami istri ini geger di rumah, ya apa yang terjadi? Mewujudkan mahabbah warahmah, cinta dan kasih sayang itu tidak akan bisa terwujud. Yang ada hanya tanafur, saling lari, lari. Nah, kalau sudah kayak gitu keadaannya, ya wis. Tidak hanya sampai di situ. Bahkan kalau istri merasa tertekan dengan keadaan kehidupan yang ada, justru jiwa istri itu terancam. Sehingga istri itu bisa jadi apa? Gila atau mengarah ke arah gila. Itu bisa mengarah ke arah sana. Bagaimana tidak? Dia selalu tertekan, kepikiran dengan keadaan yang ada. Terus apalagi suami memukul, suami membentak, istri dibentak terus, salah dikit dibentak, ini seterusnya. Ya, yang terjadi bukan apa? Bukan harapan kasih sayang tadi, justru
jiwa istri lo terancam, stres, depresi. Nah ini keadaan yang semisal ini ya kan, barakallahu fiik, itu akibat apa? Akibat tidak harmonisnya di dalam keluarga. Itu Anda berpikir. Jadi gini, kalau aku tengkaran karo bojo itu efek sampingnya apa sih kan? Anda harus camkan itu. Anda mau mukul istriku itu apa efek sampingnya nanti? Aku mau memarahin istri, itu apa sih efek sampingnya? Begitu pula istri. Kalau istri itu mau memarahin suami itu, mau marah-marah, mau ngambul suami itu, apa sih efeknya? Efek yang harus anti camkan itu satu, tanafurul qulub. Hati itu sudah nggak connect lagi. Sedangkan pernikahan itu apa yang dia cari? Mawaddah warahmah. Ini jadi tanafurul qulub. Hatiku wis lari, nggak connect di sana. Ini yang harus diperhatikan. Kalau sudah menjadi tanafurul qulub, maka apa yang terjadi? Ya malas. Sudah nggak semangat lagi. Nggak semangat lagi. Anda ketika memukul istrimu sudah menjadi down, malas, trauma, terancam jiwanya. Nah ini efek yang harus Anda perhatikan secara global. Bahkan kalau kesimpulan yang kedua, bahkan kalau itu selalu terjadi, Pak, maka jiwa istri juga terganggu dan jiwa suami juga akan terganggu. Bahkan kalau sudah kayak gini ini, istri pun nggak punya semangat untuk ngeramutin anak, merawat anak jadi terlantar. Saya akan bahas insya Allah pada poin yang kedua. Jelas insya Allah ya. Oleh karenanya teman-teman ya, Anda ketika mau tengkaran sama suami istri, ya pertimbangkan efek samping dari itu tuh apa. Yang harusnya Anda di rumah tangga itu jadikan rumah itu apa? Surga. Ya, kebun yang membahagiakan, rumah yang membahagiakan. Jangan jadikan itu adalah neraka. Ya, sehingga masing-masing keduanya nggak betah di dalam rumah itu. Itu efek yang pertama. Efek yang kedua, kembali ke anak. Anda jangan berpikir dengan melampiaskan nafsumu untuk memukul istri atau istri mau marahin suami terus bertengkar. Itu Anda jangan berpikir hanya masalah ini terikat pada suami istri saja, tidak. Itu akan merembet kepada si anak. Apalagi sampai terjadi pertalakan. Ya, apalagi terjadi pertalakan. Efeknya kembali ke anak. Di antara efek kembali ke anak, lihat itu, fayang sya'u at-tiflu. Si anak itu tumbuh fi kholalin, di dalam kecacatan duna i'tinain, tanpa ada perhatian yang baik dari kedua orang tuanya. Bagaimana mau ada perhatian baik, Pak? Wong si perempuannya, si ibunya sudah lagi stres, selalu dimarahi, selalu bertengkar, kemudian nggak harmonis hubungan keluarga, hari-hari selalu gegeran.
bagaimana dia punya kesemangatan untuk merawat itu si anak. Bagaimana dia akan bisa memberikan apa? Kasih sayangnya kepada si anak. Nggak bakal bisa. Maka sehingga anak itu apa? Kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang. Kemudian nah, kurangnya kasih sayang ini itu efek besar banget. Kurangnya kasih sayang dan kurangnya perhatiannya itu berefek. Berefek apa? Kepada kerja otaknya si anak dan berefek kepada kecerdasan si anak. Bahkan ada sebuah tesis di Saudi ya, itu apa namanya, tesis S2-nya itu kenapa anak-anak di sekolahan itu kok mboten berprestasi. Artinya dia termasuk urutan rendah Pak, urutan rendah 70% sebab asasi, sebab yang mendasar anak-anak tidak sukses di dalam pembelajarannya dan dalam pelajarannya itu karena apa namanya, hubungan bapak dan ibu ini tidak baik. Jadi 70% bisa dipastikan itu sebab mendasar anak itu tidak sukses bodoh di dalam pelajaran-pelajarannya. Karena apa? Karena kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya yang diurus hanya apa? Cekcok setiap hari dan pertengkaran setiap hari. Itu merembet ke kecerdasannya anak. Barakallahu fiik. Itu yang harus kita perhatikan. Dan tidak hanya itu saja, bahkan anak itu akan memiliki jiwa untuk inat, jiwa untuk apa namanya, jiwa untuk inat itu jiwa untuk nakal, nggak patuh. Karena apa? Karena anak itu sudah dapat pembelajaran setiap hari dari kedua orang tuanya. Hari-hari yang dia lihat adalah pertengkaran. Ini menjadikan anak, jiwanya anak itu jiwa yang tidak patuh, tapi jiwa yang selalu membangkang. Bagaimana kondisi istri bantah ke suami itu dilihat oleh anak. Kemudian marah-marahan dilihat oleh anak. Itu podo karo pembelajaran. Ya, anak belajar dari situ. Naam, untuk belajar tidak patuh. Belajar tidak patuh. Coba lihat efek daripada rusaknya rumah tangga itu berefek kepada si anak. Anak itu menjadi inat. Bahkan bisa jadi sang anak itu yash'uruna bi'adamir ridha an anfusihim wa bil fashali wal ikhbati wal yasi wal riyai wal asabiyati. Bahkan terkadang anak itu merasa enggak ridho terhadap dirinya. Maknanya aku enggak ridho apa namanya, muncul dari bapak dan ibu yang kayak gini ini. Jadi anak itu merasa apa? Merasa ya salah kalau andai kata aku itu muncul dari bapak dan ibu yang semisal ini. Bahkan dia akan merasakan fasal hidupnya. Masa depan dia itu dianggap gagal. Masa depan dia itu dianggap gagal oleh si anak itu sendiri. Oleh si anak itu sendiri karena dia tidak punya qudwah, tidak punya pendidik yang bisa dipegangi. Melihat ibu ya koyok ngono, melihat bapak ya koyok ngono. Terus aku pek manut sopo gitu kan. Jadi merasa dia nggak punya hidup. Dia merasa gagal di dalam dia berhidup, bahkan mungkin lapo urip wis lapo urip gitu Pak ya. Itu lihat saja anak-anak yang
bisa diperhatikan anak-anak yang ada di jalanan, Pak. Anak-anak yang ada di jalanan sampai ikut pang atau yang semisalnya, kila ada yang mengatakan itu rata-rata dari keluarga yang berantakan, dari keluarga yang berantakan. Maka wahai suami, wahai istri, perhatikan, jangan Anda secepat mungkin memutuskan ku cerai kamu atau aku minta cerai. Maka perhatikan keadaan yang akan terjadi terhadap anak-anakmu. Poin yang kedua, wahai suami, janganlah Anda cepat ngiwi keputusan memukul, memarahi dengan kesalahan-kesalahan yang wajar dari istri. Begitu pula saat istri hendaknya dia memaklumi apa yang terjadi, kekurangan-kekurangan yang ada pada suami itu hendaknya dimaklumi. Ojo sampai hal itu menjadi bumerang di dalam keluarga Anda, terus bertengkar, bercekcok setiap hari. Perhatikan itu berefek berat ya, berefek keras atau berefek cepat terhadap anak-anak kamu. Baik, kemudian bahkan juga akan terjadi waqad tattaribu al-alaqatu bainal ikhwati fayaksu al-ibnu al-akbar alal ashor awil aulad al banat awil ikhwa dan seterusnya. Bahkan akan terjadi juga perselisihan antar anak. Kadang-kadang anak itu kan ada yang bela ke bapak, ada yang bela ke ibu, sehingga percekcokan antara bapak ibu itu justru membawa kefanatikan anak. Enggak, sebenarnya itu ibu, yang satu bilang apa? Sebenarnya itu bapak. Ya, terus begitu. Jadi harusnya saudara itu adalah saudara, yang mana selayaknya saudara itu adalah dibangun kasih sayang, dibangun rasa cinta mencintai, justru saling memusuhi antara saudara A, saudara B karena asobia, karena fanatik kepada bapak atau kepada ibu. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian tidak begitu saja, disebutkan dalam kitab ini juga, itu berefek juga kepada akhlaknya anak, wa alfadil abna. Jadi yang muncul kepada anak itu kata-kata yang selalu kasar, Jadi anak-anak itu nggak bisa lembut. Bagaimana bisa lembut? Terekam kepada anak. Bagaimana kata-kata yang diucapkan oleh suami ketika memarahi istrinya, apalagi dengan bahasa lu goblok, lu gendeng, lu apa, keluar dari sang bapak kan Pak, itu terekam niku kanggone si anak. Maka anak wajar karena rekamannya itu kringini bendino itu adalah celaan dan cacian. Yo munculi anak pabrike anak yo pabrike koyo ngono kan. Maka tentunya anak itu juga yang keluar adalah kata-kata yang kasar dan kata-kata yang tidak selayaknya untuk diucapkan. Begitu pula sifat akhlaknya, biasanya nawa kaku, keras, gak iso dikandani, gak iso dinasehati, pokoknya adalah pokoknya. Beberapa analisa ini yang sampai ke kami juga, kita dijadikan konsul beberapa rumah tangga yang ada, dan memang benar. Jadi munculnya anak itu kok bisa jadi kasar, jadi apa Pak? Itu karena memang awalnya teko wong tuane yang gak beres. Ya, yang tengkaran teko wong tuane itu berefek kepada apa? Anak, sehingga anak itu kok waku kok iso kok dikandani kok ora iso kenapa ya? Nah, karena sudah tercetak, sudah tertabiat di tabiatnya, karena bapak-bapaknya kan tengkaran kan
apa sendiri apa dilihat kaku kan, bapaknya ya ora gelem ngalah, ibu ya ora gelem ngalah, kan paduan terus. Nah sing jenenge paduan itu kan apa yang terjadi, memunculkan watak-watak yang keras, watak-watak yang kaku. Lah ini ditransfer oleh sang anak, anaknya dadi wis mblotoku bos, wis ngawur san. Itu hal-hal yang harus diperhatikan. Oleh karenanya bagi yang berkeluarga harus berpikir kalau mau apa-apa itu mikiro gitu kan. Piye anak-anak iki mau diapakan nanti ini, mau diapakno anak-anak ini gitu kan. Iku piye gitu kan. Yang anak-anak ini butuh kasih sayang orang tua, butuh kasih sayang orang tua, butuh hunun, butuh dimanja, butuh bermain-main sama itu. Tapi ini nggak akan bisa ketemu kalau wong tuane lagi apa? Tengkarahan terus. Gak akan sempet ngeramuti anak, terus nyayangi anak, ngajak jalan-jalan anak, orang bakal sempet wong isine tengkaran di rumah tangga, tengkaran, tapi ora iso. Kemudian selanjutnya efek daripada tidak harmonisnya keluarga kembali ke yang ketiga, kembali kepada kerabat. Istri tidak sendirian Pak, dia punya bapak ibu, dia punya paman, dia punya adik gitu kan. Begitu pula kamu suami juga punya ibu, punya bapak, punya keluarga. Nah ketika terjadi cekcok kayak gini ini, sang istri laporan ke bapak nih, Pak aku ditamperi karo bojoku gini. Wis laporan ya. Terus orang tuanya juga ngomong ke anaknya laki-laki, "Lek, awakmu lapo kok tengkaran napui bojomu kena apa? Yang bojo kok mbangkang wae lah wis kan." Kan berarti apa yang terjadi? Muncul sebuah kebencian. Mertua yo muncul apa? Kebencian ke suami, perempuan wedok yang mertuai lanang ya. Benci ke suami, yo keluargane suami benci kepada apa? Nah, dan insya Allah kita akan bahas sebab ramenya masalah itu kalau memang lapor ke keluarga, dan nggak boleh Pak. Nanti akan saya sampaikan sebab ini kan kita bahas efek samping, kita belum membahas oposisi sebab munculnya kaidah kan ada kaidah-kaidah yang bisa dijadikan kena oposisi kok muncul pertengkaran di keluarga itu oposisi. Nah nanti kita akan bahas di antara sebab masalah itu tambah gede kalau wong tua loro iki ikut campur. Dan enggak seharusnya tidak masuk di dalam lingkaran itu. Nah, jadi yang harus kita pertimbangkan begitu. Kalaulah sampai nanti diceraikan, misal contoh Pak, diceraikan. Yang mana mertua besan sama besan ini kan ya, atau mertua podo mertua ini kan ya wis jadi keluarga kan. Ya, wis jadi keluarga. Nah, kalau ini sampai dikembangkan keluar sampai ke keluarga, otomatis pasti muncul masalah baru. Gak bakal rela kalau putrinya itu digebuk, itu orang bakal rela. Pasti dia akan menaruh dendam. Bahkan wis digebuki, wis dipukulin, lalu diceraikan. Saya yakin gak bakal rela. Bahkan bisa jadi Anda suami akan dibunuh. Dan terjadi banyak kasusnya kan gitu. Jadi yang mana dulu saling sapa menyapa antara kerabat satu dengan kerabat yang lain, saling nyopo wis enak lah, ketemu saling ziarah saling apa, dengan sebab keluarga yang tidak harmonis tadi semua jadi hancur. Semua jadi hancur. Jadi harus dipahami teman-teman semuanya,
Anda menikah itu nggak nggawa awakmu dhewe gitu kan, nggawa keluarga. Jadi Anda kalau mau ceraikan istrimu, mau namper bojomu, bojo juga mau namper laki-laki, mau nyawat apa itu pikiran. Kalau ini saya lakukan itu efek sampingnya lo apa gitu kan, dan manfaatnya itu apa kan menurut. Nah itu yang harus dipikirkan. Nah kalau andai kata nanti sampai tak tamperi terus bojo iku mau laporan nanti neng keluargane terus minta cerai, terus apa yang terjadi kan? Jadi yang awalnya kerabat jadi musuh, iya kan? Jadi musuh. Ini harus diperhatikan. Tab terusnya yang keempat, efek kembali ke masyarakat, Pak. Maksudnya piye? Jenengan perhatikan, Pak. Masyarakat yang jenengi masyarakat itu dijenengi masyarakat soalnya ono perkakah, nggih kan? Ono kakah maka jadilah masyarakat. Nah sengkate kakai ono kakak 100 kakak, Pak. Seng masalah keluarga itu 50 kakak. Berantakan keluargane. Terus apa yang terjadi dengan 50 ini? 50 sisanya, Pak. Susah. Kok bisa susah? Nah, begini ceritanya. Kalau efek samping dari keluarga sing boten tepak niku kan kembali ke anak. Anaknya kan dadi nakal, terus kata dadi nakal, terus mempengaruhi enggak terhadap kakak yang lain yang baik-baik anaknya? Itu pasti terpengaruh, Pak. Pasti terpengaruh. Makanya anak-anak sing apik dari keluarga yang baik itu kalau terpengaruh dengan anak-anak yang jelek, dan ini separuh-separuh, Pak. Separuh-separuh. Siapa yang bisa gandolin anaknya itu kan? Apalagi bapaknya wis nang omah wae, ibu ini jero omah, bapaknya kerja, mbokne kerja, anaknya enggak tanpa terkendalikan kan? Gabungi karo konco-konco nih. Siapa yang bisa? Nah, nular, Pak. Yang asalnya apik dicabut dadi elek. Berarti sak kampung dadi elek kabeh, Pak. Anak muda-muda elek kabeh. Sebab keadaan itu. Yang kedua, ketika terkait dengan kerabat, kerabatnya akan ngomong, wong iku lho suami, opo gepuki wong itu, gepuki bojo. Nah, maka kerabat ini akan ngomong ke orang-orang, terus menaruh kebencian kepada siapa? Kepada sang suami tadi. Kalau wis kebencian sudah muncul, Pak, kalau suami ini mau nggak sabar, diledekin, akan terjadi perkelahian. Dan itu pasti terjadi perkelahian, itu pasti. Dia akan mengatakan, oh aku difitnah karo keluarga tak bunuh, tak santet, wah wis masuk semuanya, Pak. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa masyarakat yang damai sentosa kalau perkakah dari keluarga itu keadaannya yang demikian itu. Dan ini kalau dijabarkan lebih panjang bisa jadi gitu, Pak. Jadi kesimpulannya yang harus diperhatikan adalah apa? Adalah rusaknya satu keluarga, Pak ya. Satu keluarga itu, tengkarannya satu keluarga, nggak harmonisnya satu keluarga itu efek sampingnya apa tadi? Kembali ke 3 ya, kembali ke 4 ya. Pertama kepada yang berkaitan suami istri sendiri, kedua kembali ke anak, ketiga kembali ke keluarga, keempat kembali ke mana? Masyarakat. Niku dieling-eling. Makanya kalau mau namperi bojo iku ya ilingo efek samping iku apa ngono lho. Mau gelut bojo iku ya ilingo iki efek samping iku apa gitu loh. Begitu pula istri mau rame sama suamiku, ya apa manfaatnya terus efek sampingnya itu apa? Ini yang harus
diperhatikan. Poin kedua, ini sebab terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga itu apa saja. Tadi kan efek sampingnya Pak. Sekarang anak akan bahas sebab-sebab yang memicu kok tidak harmonis keluarga itu apa sih? Apa yang memicu itu apa? Pertama, al-ikhtiyaru li ghayatin lam tatahaqqaq. Pilihan cita-cita yang tidak terwujud. Pilihan cita-cita yang tidak terwujud. Sing jenenge menungso Pak, wong nikah itu kan biasa kan beraneka ragam tujuan. Misal contoh kayak Gus Imam dulu itu punya tujuan, aku pingin nikah itu wong wedok sing ngene ngono. Dadaan plek apa yang dia harapkan itu enggak terwujud sama sekali. Ya kayak gini nih bisa memicu pertengkaran di dalam keluarga. Soalnya apa? Soalnya sing dikarepno iku tidak terwujud. Gitu loh. Nah, contohnya Gus Imam iku biyen pingin ndelek bojo iku paling tidak ayune iku 10 lho Pak gitu kan. Dadaan oleh papat misal contoh. Standar iku papat. Ya kan contoh wae Pak. Otomatis ini yang akan bermasalah di dalam keluarga. Untuk perjalanan keluarga itu dengan orang yang tidak disukai 100% gitu ya. Iki senggarai oleng. Masalah dikit, percikan dikit wis tetek bengek dan seterusnya ini. Ini masalah Pak. Oleh karenanya kita itu nggak usah mulu-mulu. Ngewe keinginan itu cita-cita dari bojoku ora sekewo terlalu tinggi-tinggi selangit ngono ora. Ya kan? Terus piye? Ya oleh wong njaluk jenenge njaluk yo berharap yo terserah lah. Tapi kan kalau nggak tercapai lho itu berefek kayak gini. Karena yang mewujudkan tujuan kamu itu dudu awakmu, sapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya kasusnya banyak Pak. Wong kayak santri kan aku ndelok bojo sing wapel Quran, sing wayu, kuwabeh, sugih. Kadang-kadang laki-laki gak ndelok awake gitu kan. Nah awakmu itu ganteng apa ora kok ndelok ayu kan ya ngoco sik ngono lho anu. Tapi kadang-kadang laki-laki itu ora gelem ngoco ngono. Pokoke aku ndek bojo ayu ngono tok wae gitu kan. Aku pokoke duwe bojo ngapal Quran, padahal awakmu ya ora hafal Quran ya. Kira-kira dia gelem enggak sama awakmu? Ngono kan. Kan guru mesti gelem. Nah, keinginan-keinginan yang kayak gini ini yang itu menjadi impian kamu gitu Pak ya. Impiannya kamu. Itu kalau enggak terjadi, enggak Allah wujudkan, itu berefek Pak dalam roda melakukan roda kekeluargaan itu berefek. Nah, oleh karenanya Islam itu benar-benar menekankan fadfar bidza tadi ini taribat yadaka. Ndelok wong wedok sing duwe agama. Kalau enggak rusak urusanmu itu. Kalau enggak rusak urusan kamu. Jadi sampean ku bermimpi ngene lho, gak usah aneh-aneh. Ya wis, aku iku pengen duwe bojo iku sing agamane apik. Wis ngono wae.
Engko kok ternyata dikai ayu berarti bonus. Tidak apa? Tidak ada istilahnya apa? Istilahnya tujuan pokok adalah ayu. Engko kuwatire dikai sing elek lho atau meneh gak payu gitu loh. Gak payu terus jadi laki-laki tua harus piye terusan kan? Tambah itu memicu terhadap tidak harmonis keluarga ya karena Anda sendiri gitu loh. Jadi makanya ndelek itu ndelek ya wis lah wong agama iku nyuruh dhewe ndelek sing paling apik agamane ya tak deleki sing paling apik agamane kan. Adapun nanti pas ndelek iku kok ana rezekine pinter, ana rezekine ayu, itu berarti bonus yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kok begitu? Efek samping. Kalau Allah wujudkan sih gak apa-apa gitu Pak ya. Tapi kalau nggak Allah wujudkan terus piye gitu kan? Itu permasalahan yang harus diperhatikan. Ini singkat aja Pak. Mau kita kaji ya repot nanti. Permasalahan yang kedua masih panjang ini. Kedua. Menikah itu dipaksa Pak. Jadi jangan sampai suami bapak iku meksa anake nikah. Iku ojo sampai Pak. Bukan berarti kita membebaskan los. Tidak begitu juga. Karena pernikahan itu adalah dibangun di atas hurriyah. Hurriyah itu apa? Bebas untuk memilih. Tapi kalau kita sebagai wong tua terus makso anak kita nikah, khawatiri gak ada kecocokan. Nah sengkatnya gono kecocokan, apa yang terjadi Pak? Ya, cekcok di dalam keluarga. Jadi si laki-laki ora iso mengendalikan roda kehidupan itu ora iso. Begitu pula istri. Dia belum bisa menerima kondisi sang suami. Apalagi begini. Apalagi wong muncul rasa cinta dalam keluarga itu kan, apalagi nggak pernah pacaran ya, itu nggak sehari dua hari Pak. Itu munculnya itu iso setahun, 2 tahun. Itu baru muncul rasa cinta. Agitmu langsung iso ketemu kemudian suweneng ngono. Lah kare sulapan lah kare. Gak iso, itu butuh. Nah takon Gus Imam. Gus Imam awakmu cinta karo bojomu tahun piro? Kok gak terakhir-terakhir iki wae? Oh iya toh, dari dulu toh. Gus Imam gak berani cerita bener lah. Ya gak lah, ya pasti setahun, saulan, 2 wulan itu gurung ono rasa cinta. Bahkan melayani pun ya wis sekedar melayani tok ngono wae. Untuk muncul rasa cinta belum. Butuh apa? Butuh fase-fase untuk itu. Nah, di fase-fase ini yang belum ada rasa cinta, Pak, dan paling enggak manajemen ahli manajemen itu menyebutkan 2 tahun, Pak. Jadi keluarga itu akan rawan masa 2 tahun. Karena apa? Karena belum ono rasa cinta yang mendalam antara kedua belah pihak. Tapi katek wis 2 tahun. Tadi itu jenenge kan mek apa? Dudu pateng, Pak. Tapi wis 2 tahun biasane apa? Biasane wis adem lah podo terjalin rasa cinta. Tapi enggak menutup kemungkinan terjadi perceraian. Ya tetap ono, Pak. Artinya kerawanan di dalam perceraian itu kalau masa gurung 2 tahun. Karena apa? Karena masing-masing wong iku sek njajaki, sek menjalin apa? Menjalin beradaptasi gitu kan. Memunculkan rasa cinta itu di masa-masa yang demikian ini. Nah, ini rasa-rasa apa? Hal-hal yang rawan terjadi perceraian. Bagaimana akan bisa terjalin di masa sampai 2 tahun, Pak? Sedangkan menikahi wae itu dipaksa. Kecuali Pak anak kiai karo anak kiai ngono ya disebul ngono Pak ya. Nah iku dipaksa-paksa ya
Ya dadi wae ya, tapi empu ceritane kuwi. Sebulane kayak gini. Ya. Kalau anaknya kan patuh karo bapake, sing wedok patuh karo bapake. Kalau nggak patuh karo bapake kan kualat. Piye-piye kan iso di maksimalkan piye patuh lah karo bapake soalnya kualat. Nah, kata orang anak kiai, ya repot lah. Jadi ingat, jadi besok wahai wali sendiri anak perempuan, jenengan ojo gampang maksa anak untuk nikah sama si A, nikah sama si B. Biarkan dia memilih. Tapi memilih kita ini ojo memilih lalu bebas. Anda kasih reng-reng, Anda kasih rincian. Nah, awakmu boleh memilih sesuka kamu. Tapi yang harus ada reng-rengannya. Siji agamane ini kan, siji loro ngaji, telu itu kan itu harus ada jelas. Terserah Anda memilih Gus Imam, milih siapa, terserah gitu kan. Tapi harus jelas ini. Ojo kok main pakso, ojo kok main pakso. Niku efeknya boten apik. Terusnya di antara sebab ketidakharmonisan keluarga niku adalah al-jahlu bil huquqi wal wajibat. Bodoh tentang hak-hak dan kewajiban. Suami itu dua hak, istri juga punya hak. Bojo nggak ngerti apa yang harus saya lakukan kepada istri. Istri juga bodoh apa yang harus saya lakukan kepada sang suami. Jadi masing-masing itu punya kewajiban yang harus saya berikan kepada sang suami. Nah, bodoh orang ngerti. Nah, makanya karena bodohnya tentang agama ini, tentang hak-hak yang ada, jadilah cekcok dalam keluarga. Mu'adzadul.
Ya, misal contoh kayak apa? Kayak istri itu paham haknya yang harus dia berikan kepada suaminya. Misal contoh, istri itu kan wajib taat kepada suami. Istri itu kan gak oleh metu teko omah. Kan itu kan kalau dia paham haknya kan enak. Istri suami juga begitu, nggak boleh memukulin kecuali memang taraf kesalahan itu fatal. Memukul pun bukan untuk nyakiti tapi untuk mendidik. Ini enggak, kadang-kadang suami itu memukul sak porete loh, sak porete gitu. Poklek. Ini kan karena bodohnya dia terhadap apa? Hak yang harus dia berikan ke istrinya gitu kan. Ini gampangannya kan gitu. Jadi intinya orang kalau belajar agama dan ngerti hak masing-masing, insya Allah masing-masing akan berupaya semaksimal mungkin untuk jalankan haknya. Kalau sudah terjalankan haknya, insya Allah aman. Karena agama itu adalah pegangan semua orang dalam menyelesaikan semua masalah. Kalau agama itu jadi undang-undangnya Pak, di dalam menyelesaikan masalah semua akan jadi aman. Hatta dalam keluarga suami istri ada kata pegangannya itu agama, orang pegangannya hawa nafsu Pak. Ya selesai insya Allah semua urusan. Selesai semuanya urusan. Sepenting pegangannya apa agama. Nah terusnya masalah berkelanjutan adalah masalah materi Pak. Ini masalah materi uang. Ini jadi permasalahan. Materi uang ini banyak masalah. Satu di antara masalah yang berkaitan dengan ini adalah yastakina min bukhlil azwaj. Istri itu mengeluhkan tentang bakhili wong lanang. Wong lanang itu duit-duit tapi bakhil pol. Ini urusan duit Pak. Urusan duit itu banyak macam nih. Di antara macamnya itu bakhili suami. Nah ini menjadi keruh permasalahan. Saya pernah dapati satu keluarga Pak. Sebenarnya istri yo ngadu dengan aku, bojo yo ngadu dengan aku. Cuma masalah itu kecil. Istriku mek pengen aku loh, kayak ono duit jajan loh ya, kayak ono duit jajan. Sebenarnya nggak duit jajan, buat 300.000, 500.000, wis mari urusannya Pak. Karena semua masalah yang terjadi sebenarnya porosnya ke duit, minta duit jajan itu toh loh. Itu masalahnya. Padahal suami ini yo ono duitnya ono. Nah, suami juga nggak dong. Sebenarnya kan ada nafkah untuk makan, ada nafkah ngelayani dia. Itu kan ono duit Pak, ono jatah duit. Jadi istilah ini, sampean sebagai suami ini, iki duit kanggone manganmu, iki duit kanggone jatah kamu melayani aku kan ngono. Kan ono iku. Apa sampean kayak ngono? Gus Imam. Gak ngekei. Jajan tok ngono nah kan. Harus kan ono. Belum tahu malahan. Lah kan istriku Masya Allah dia melayani, dia sudah melayani kamu, maksudnya gini-gini. Omane Gus Imam terlalu semangat di polisi dilayani ini sebenarnya harus kan ono duit. Nah, saulan aku melayani kamu, jaluk saya. 2 MB coba mumet ya sama ini. Sebenarnya kan gampang banget, si istri itu sudah banyak mengalah. Ya wis penting aku somangan lah. Kamu kayak jajan selesai sebenarnya. Nah, karena masalah ini tidak clear, jadi semua menjadi masalah. Semua jadi masalah. Nah, ini poin pertama. Jadi sebab keruh atau masalah keluarga itu diantara masalahnya apa? Kebakhilannya sama suami. Nah kalau suami ini orang bakhil ya
Wah enak wae. Ya Gus Imam ya. Ayo Gus Imam bahagia selalu kan. Mbok bojone gak ngerti aku kan. Ini yang pertama. Yang kedua, talabat al-murhiqah. Tuntutane bojo sing tinggi. Iki juga masalah rame di keluarga. Ya masalah duit. Tapi kebalikan tadi. Tadi kan karena suami niku mau bakhil. Iki sing nomor loro gak. Ya masalah duit tapi tuntutane bojo iku terlalu gede. Los ya. Bojo njaluk mangan sing enak. Njaluk nang mall tuku apa wae. Kate gade layani, gade iyakan ngambek, gak gelem masak, gak gelem ngedusi arek, ngedusi anak, gak gelem nyapu. Ini kan masalah. Ini masalah, Pak. Masalah terkaitan dengan duit yang menjadi cekcok keluarga itu dikarenakan apa? Tuntutane wong wedok terlalu tinggi. Jalukane ono-ono wae. Wis ditukokno baju sik pengin ben karo baju tuku baju wae. Nah, duit teko ndi suamine? Apa maneh masa-masa kan pandemi ini meni duit gitu kan? Ora. Sandal tuku sandal anyar. Apa maneh wae? Ayo wis pokoke tanggane ora anyar iku pengin tuku wae. Punya tuku kulkas anyar, njaluk kulkas anyar. Padahal sono kulkas, mau kareng ganti. Ngono, Pak. Wes, iki sing ngarep mumet suami. Nah, kalau suami wis mumet apa yang terjadi? Tutuki wae iki bojo model kayak gini iki. Nah, terjadi masalah rumah tangga. Nah, maka kayak gini wae istri, awakmu kok aja koyo ngono gitu kan? Awakmu tuh pingin gak efek samping ketidakharmonisan dalam keluarga kamu itu apa tadi? 3 poin. Iki entek batune iki, Bro. Iki entek batune. Iki dikakon wis kaya iki ya. Hah? Hah? Melesu. Oh, melesu apa? Iki ini melesu. Ngambek kan? Iya ngambek iki. Senggate antum gawe ngene iki sedia batu. Batu iku papat nang kene iki. Iki nggarai enggak harmonis ngene iki lho. Enggak harmonis ini. Tuntutannya gak dipenuhi. Kalau gawe ngene iki ya tuntutane gede. Antum duwe bojo ayu ya tuntutane gede. Antum gawe ngene iki ya tuntutane harus gede, harus disiapno. Ya wis sampai sini dulu wis. Menesu wae iki jenenge, Pak. Iya. Ana belum apa gantinya pelajaran apa? Kaidah-kaidah jual beli apa ini saya belum tahu ini. Ini aja ya. Apa? Ini aja. Mana aja? Hah? Ojo sira lah, sira iki iso maca dhewe. Kalau sira ora sing datangkan kiai, datangkan ngajarin sira ora. Enggak lah, yang lain aja. Sira iso diwaca kok. Sebentar ini. Hah? Sebentar ini. Nah, enggak tahu saya mau minta fikih atau minta pembahasan apa itu kan butuh di situ. Ngaji datangkan kiai ku ojo bahas sira lah. Mbak kitab-kitab menunggu yang lain bisa. Sanad? Sarah hadis. Itu bisa yang lain itu. Yang figur rumah tangga juga. Saya itu ngaji itu paling enak itu kaidah. Ngaji itu kaidah. Ngaji enggak ada pinter ngaji menunggu lah. Itu bisa yang lain saya. Atau fikih atau apa yang butuh dianuin. Sira maca dhewe iso. Tak butuh kiai. Tak butuh ustaz. Ya ustaz tak ngomong sama Pak Amin nanti.
Ya subhanakallah.